Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Al-Ustadz Ahmad Nurmizan SHUM HA, dan tak lupa kepada kawan-kawanku semua yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka seperti biasa secara virtual, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kami kelompok pertama akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang bab tasawur dan tasdik, yang mana di sini kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Erwin, dan yang kedua ada Asmawati, dan yang ketiga ada Ulfia Indah. Dan marilah kita bersama-sama membuka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawanku semua yang ada di Zoom ini, Google Meet secara virtual ini, yang mana insya Allah dari tim kami, dari kelompok kami akan menyampaikan penyampaian yang pertama, yaitu dari saudari Asmawati. Kepada Asma kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tasawur. Ilmu adalah satu lafaz yang mempunyai pengertian ganda, yaitu yang pertama berarti apa yang kita ketahui atau ma'rifah, yakni dipercayai dengan pasti dan sesuai dengan kenyataan yang muncul dari satu alasan argumentasi yang disebut dengan dalil. Yang kedua, yang berarti gambaran yang ada pada akal tentang sesuatu, seperti kita menyebutkan kuda atau kambing dan lain sebagainya, dan menyebut yaitu mendengarkan lafaz tersebut dengan sendirinya muncul gambaran pada akal kita. Lafaz yang ada gambaran pada akal kita inilah yang disebut dengan tasawur. Dalil yang dipelajari untuk mengetahui sesuatu itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Itulah yang disebut dengan mantik. Dengan itulah dapat kita ketahui bahwa ilmu tadi benar atau tidak, karena mantik sebagai alat untuk menuju ilmu yang benar, atau karena ilmu yang benar perlu pengarahan ilmu mantik. Maka karena itulah ilmu mantik dikatakan ilmu segala yang benar, atau sering disebut bapak dari segala ilmu. Ilmu yang telah kita sebut di atas, baik yang sesuai dengan kenyataan atau tidak, tentu memerlukan gambaran apa yang ada dalam akal tanpa membebani dengan sifat atau hukum lain. Gambaran itulah yang disebut dengan tasawur. Dan yang selanjutnya, tasawur itu ada 2 macam. Yang pertama, tasawur yang tanpa penisbahan hukum, atau yakni berdiri sendiri atau tunggal, yaitu mufrad. Yang demikian dinamakan tasawur asli. Yang selanjutnya,
Tasawur yang mempunyai nisbah hukum yang demikian dinamakan tasdik. Yang selanjutnya tasawur asli ini 3 bentuk. Yang pertama, bentuk makna atau mufrad seperti manusia, kayu, batu, es, dan lainnya. Yang kedua yaitu bentuknya murokab atau idofah seperti contohnya kebun binatang, kembang sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk sifat-sifat murokab yaitu seperti contoh hewan yang berpikir, Muhammad yang berakal, dan lain-lain. Dan yang kedua, tasawur yang mempunyai nisbah hukum seperti manusia itu penulis, bunga itu bagus. Yang dimaksud hukum adalah bersandarnya sesuatu pada yang lain, bisa berbentuk ijab atau mujabah, bisa berbentuk salibah. Kedua contoh di atas disebut jumlah tasdikiyah yang terdiri dari madu, yakni hukum alaih atau musnad ilaih, dan mahmul, yakni ma'khul bi dan musnad ilaih. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga al-nisbah al-hukumiyah, yaitu hubungan antara mahkum. Dan yang selanjutnya yaitu al-nisbah al-hukumiyah, yakni hubungan antara mahkum ilaih dan mahkum bi. Dan yang selanjutnya yaitu al-hukmu, yakni adanya penisbahan atau cabutannya atau tidak adanya. Baik tasawur atau tasawur nisbah tidaklah keduanya badihi atau mudah atau nazari atau susah, sebab kalau keduanya mudah tentu kita menjadi bodoh atau sesat. Demikian juga kalau keduanya susah tentu kita akan berputar-putar. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan dari pemateri pertama yaitu Asmawati. Kemudian akan kami lanjutkan lagi kepada saudari Ulfia Indah. Kepada Ulfia Indah, kami persilahkan. Baik, syukron. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Asma. Yang selanjutnya yaitu tentang tasdik. Sama halnya dengan tasawur. Kata tasdik adalah bentuk masdar dari kata kerja sodako yusadik yang berarti membenarkan. Tasdik secara kebahasaan bisa diartikan sebagai pembenaran atau persetujuan. Dapat didefinisikan kalau tasawur itu hanya sekedar gambaran, maka tasdik ialah tasawur yang disertai hukum baik secara negatif atau al-nafi maupun secara afirmatif atau al-itsbat. Dalam tasdik ini ada 4 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama, maudhu atau mahkum alaih atau subjek. Yang kedua, mahmul atau mahkum bih atribut atau predikat. Yang ketiga, al-nisbah al-hukmiyah atau keterkaitan antara atribut dan subjek. Yang keempat, al-huk atau penghukuman. Kita ambil contoh yang sederhana saja, yaitu dengan kalimat Islam itu indah. Dari struktur kalimat di atas, kita melihat ada kata Islam sebagai subjek, kemudian ada kata indah sebagai atribut. Kalau Anda membenarkan pernyataan di atas dalam arti mengakui keindahan Islam, baik secara pasti atau alzams maupun hanya sekedar sangkaan atau zan, bukan rasa ragu al-syek, maka itu namanya tasdik atau pembenaran. Intinya, tasdik ialah pengetahuan kita terhadap sesuatu disertai penghukuman baik secara negatif maupun secara afirmatif. Dengan kata lain, tasdik adalah pembenaran dan penerimaan kita terhadap suatu proporsi
baik secara yakin dan pasti maupun hanya sekedar sangkaan. Tasdik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tasdik dauri atau badihi, yakni yang bersifat apodiktik, tidak memerlukan pemikiran. Yang kedua, tasdik nashari, yakni yang bersifat spekulatif, membutuhkan peneralan pemikiran. Contoh tasdik yang dauri atau badihi. Dua hal yang bertentangan itu tidak akan pernah berkumpul. Itu terbit di sebelah timur. Angka 1 adalah setengah dari angka 2. 1 tambah 2 itu sama dengan 2. Langit itu ada di atas. Dan contoh lainnya. Contoh tasdik yang nashari, Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Alam ini diciptakan dari ketiadaan. Allah SWT itu maha kekal. Bumi ini darat bagi orang-orang yang mengimaninya. Dan contoh lain-lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ulfia Indah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang konsep tasdik menurut Ar-Razi. Di atas telah dijelaskan bahwa tasdik terdiri dari 4 unsur: maudhu, mahul, al-nisbah, al-hukmiyah, dan al-hukum. Menurut Fakir ad-Din Ar-Razi, keempat unsur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tasdik. Maksudnya, jika salah satu dari keempat unsur itu hilang, maka suatu frase tidak bisa menghasilkan tasdik. Sama halnya seperti sholat yang tak penuhi salah satu rukunnya, maka tidak lengkap dan tidak sah. Sholat yang tak memenuhi salah satu rukun jelas tidak sah, dikarenakan masing-masing dari rukun salah itu merupakan salah satu yang tak terpisahkan. Begitu juga halnya dengan tasdik yang tak memenuhi keempat unsur tadi. Kemudian konsep tasdik menurut Ar-Razi ini berbeda dengan konsep tasdik yang dipahami oleh al-hukama, para filsuf. Kelompok kedua ini memiliki konsep yang simple atau basit. Bagi mereka tasdik ialah hukum, yakni unsur keempat dari 4 unsur tadi. Jika kita merujuk pada contoh kalimat tadi, maka tasdik dalam kalimat tersebut adalah pemastian atau pembenaran kita bahwa Islam itu indah. Sementara 3 unsur lainnya, yakni maudhu, mahlum, an-nisbah, al-hukmiyah, itu hanya sebagai syarat saja. Artinya, kalau salah satu unsur dari 3 itu hilang, maka dalam mazhab al-hukama ini, ia masih mungkin menghasilkan tasdik, tapi tidak sempurna alias cacat. Kemudian sama halnya seperti sholat yang tak memenuhi syarat. Wudhu itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Kalau kita tidak wudhu maka tidak sah. Itu kenapa kita harus suci. Jika Anda sholat tanpa berwudhu maka sholat Anda tidak sah. Benar. Akan tetapi apakah sholat yang Anda lakukan itu bukan apakah sholat yang Anda lakukan itu bukan sholat? Itu tetap sholat, tapi bukan sholat yang sah. Maksudnya dia sholat tanpa berwudu, gitu kan. Dia tetap melakukan pergerakan sholat, hal layaknya seorang yang melakukan sholat, tetap dinamakan sholat, tetapi itu tidak layak dikatakan sholat yang sah atau sholat yang baik. Begitu juga halnya dengan konsep tasdik menurut al-hukama ini. Jika salah satu syaratnya tak terpenuhi, bisa saja ia katakan sebagai tasdik, tapi tasdiknya tidak sempurna. Kemudian tasawur, ya ini kesimpulan nih. Tasawur mengkaji tentang pengertian dari satu konsep, sedangkan tasdik menilai hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Dalam Nazam Sulam ini diungkapkan dalam bait berikut,
Memahami pengertian suatu konsep ialah dengan tasawur, sedangkan hubungan antar konsep ditandai dengan tasdik. Baiklah, demikianlah tadi pembahasan dari kelompok kami, yaitu pembahasan tentang tasawur dan tasdik, yang mana seluruh materi telah kami sampaikan. Semoga kawan-kawanku semua dapat memahami. Jikalau belum paham, kita bisa lanjutkan secara virtual online langsung hari Rabu. Jadi sementara dipahami dulu lewat video ini, insya Allah nanti juga akan diperjelas langsung oleh Bapak Mizan. Kami semua dari kelompok pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau tutur kata yang memang kadang terbelit-belit atau penyampaian yang kurang maksimal. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe juga, kan siapa tahu mendapat pahala, amin ya rabbal alamin. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.